Bupati Ciamis Hadiat Sonaria mengukuhkan Duta Komisi Penanggulangan AIDS atau KPL tingkat SMP se-Kabupaten Ciamis pada Senin 27 November 2023 di Aula Seta Kabupaten Ciamis. Mengukuhkan 81 siswa sekolah menengah pertama untuk menjadi Duta KPA tingkat SMP. Saya percaya. Adapun Duta KPA tingkat SMP di Kabupaten Ciamis yang dikukuhkan sebanyak 81 orang yang berasal dari 81 SMP. Hadir pada kesempatan tersebut para kepala sekolah SMP, perwakilan orang tua, dan tamu undangan lainnya. Bupati Hadiat dalam sambutannya mengatakan bahwa AIDS merupakan penyakit yang sampai dengan saat ini belum ada penawarnya. Sehingga kami berharap kepada generasi penerus para generasi Z agar mampu menjadi pemutus mata rantai penularan HIV atau AIDS. Bupati Hadiat sekaligus sebagai Ketua KPA Ciamis menekankan kepada para kepala sekolah, guru-guru, terutama orang tua agar mengontrol anak-anak dalam penggunaan gadget. Karena mereka semua masih memiliki mental yang labil dan belum memiliki pertimbangan yang matang, karena gadget ini dapat menimbulkan atau memicu tindakan yang membahayakan. Lebih lanjut, Bupati Hadiat juga menekankan kepada para kepala sekolah agar mendidik mental anak-anak jangan sampai terjerumus pada perilaku yang menyimpang. AIDS di Ciamis sekarang cukup tinggi, 800 lebih yang tercatat konfirmasi positif. Tentu hal ini sangat memprihatinkan kita semua. Kita harus segera bisa mampu memutus mata rantai HIV/AIDS ini. Terutama kita berupaya dari mulai generasi muda, Gen Z ini memberikan sosialisasi, motivasi supaya tidak terjerumus, tidak terpapar HIV/AIDS ini. Penyebab utamanya apa, Pak? Seks bebas. Seks bebas. Bentuk sosialisasinya seperti apa? Bentuk sosialisasinya seperti apa? Sosialisasi di setiap sekolah. Dari KPA ini, Ketua Kesekretariatan berkeliling ke sekolah-sekolah, mensosialisasikan betapa bahayanya HIV/AIDS sehingga tidak boleh ditutup-tutupi gitu. Masyarakat juga, anak-anak juga harus tahu apa sebabnya kita bisa terpapar HIV/AIDS, yaitu perilaku seks bebas. Harapan untuk pendidik yang terpapar positif ada yang tercatat 1 orang di Kabupaten Ciamis. di penanganan ini Diobati. Yang terpapar itu tidak boleh diasingkan, tetap harus tapi di bawah pengawasan dan pengobatan. Tetap mengajar. Kenapa? Tetap mengajar, karena memang tidak menular kalau tidak melakukan. Sementara itu, Ketua Sekretariat KPA Ciamis Andi Ali Fikri menyampaikan pada tahun 2022 terdapat 5 anak Gen Z yang terinfeksi HIV atau AIDS. Mereka terpapar saat masih bersekolah di SMP dan SMA sehingga akhirnya terpaksa putus sekolah. Penyebab utamanya adalah perilaku seks bebas. Andi menjelaskan pengukuhan Duta KPA tingkat SMP dilakukan sebagai langkah preventif bersama menyadari ancaman penularan HIV atau AIDS pada generasi Z di Kabupaten Ciamis. Penyakit ini bersifat mematikan dan belum memiliki vaksin atau obat penawarnya. Andi berharap Duta KPA dapat memainkan peran penting dalam upaya pencegahan HIV atau AIDS tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk teman-teman sekelas, teman sekolah, dan keluarga. Mereka dianggap sebagai pintu penyelamatan generasi Z dari ancaman serius ini, mengingat masa-masa belia merupakan rentan terhadap pengaruh negatif seperti perilaku seks bebas. Selain pengukuhan Duta KPA tingkat SMP, KPA Ciamis juga menginisiasi kegiatan ekstrakurikuler atau ekskul e-sport di setiap SMP di wilayah Tatargalu Ciamis. Hal ini diharapkan dapat mengontrol dan mengawasi penggemar Mobile Legends serta game online lainnya agar tidak terjerumus kecanduan. Duta ini minimal dia 1 orang ini paham dirinya, ya, pencegahan dirinya dulu. Yang kedua, kalau dia bisa menularkan sisi positif, jelaskan kepada temannya.
dan mereka sudah tahu nih teman-teman yang ada perilakunya menyimpang, mereka raih, mereka rangkul. Kalau mereka tidak mampu, mereka berkoordinasi dengan KPA biar KPA yang mendekati. Itu satu. Yang kedua, menu-menu kegiatan duta ini banyak. Salah satunya peningkatan spiritual yang mereka aktif di pengajian nanti di sekolah menciptakan ngaji di sekolah. Yang kedua, kegiatan eskul. Yang siswa yang belum pernah aktif eskul, hadirkan eskul. Bahkan kita pun akan mendorong sekolah untuk menciptakan e-sport, eskul tentang digital, Mobile Legend. Kan ini harus dieskulkan. Kalau tidak dieskulkan bagi kami akan liar nanti. Semua pakai Mobile Legend tanpa sepengetahuan orang tua. Tapi kita giring ke arah yang positif. Jadi ketika mereka melakukan Mobile Legend atau game-game online, gitu kan terkontrol melalui ekstrakurikuler. Tapi itu tahapan, itu menu yang kita dorong dari duta itu. Sehingga nanti di sekolah ada eskul tentang e-sport. E-sport. Jadi nanti akan naik ke tingkat selanjutnya menjadi lomba-lomba olahraga. Supaya tidak liar. Itu kuncian. Nah, itulah proses pencegahan kita. Sehingga nanti anak-anak yang rasa penasaran pubertas ini terkontrol. Edukasi seks sudah harus dimulai sekarang ini di tingkat SMP. Karena penjabaran seksualitas itu didukung oleh teknologi, mereka sudah lihat. Jadi rasa coba-coba tadi kata Bupati itu betul-betul terjadi di SMP. Dan kalau kita tidak antisipasi antara warga pendidikan itu kan, warga pendidikan adalah orang tua, guru, kemudian pemerintah itu sendiri. Itulah warga pendidikan.